Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah riset pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Rifqotun Nafia dan dua teman saya, Restu Mela Yustika dan Agun Rukenda. Nah, di sini kami akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Selanjutnya di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, perbedaan validitas dan reliabilitas. Kedua, validitas eksternal. Ketiga, validitas internal. Keempat, validitas konstruk. Dan yang kelima, reliabilitas dan koefisien reliabilitas. Selanjutnya, untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas tentang perbedaan validitas dan reliabilitas. Konsep validitas dan reliabilitas seringkali membingungkan. Oleh karena itu, sebagian ini khusus membahas lebih lanjut tentang konsep validitas dan reliabilitas. Validitas atau validity menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Giseli et al. Tahun 1981 halaman 266. Nah, dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa validitas menunjukkan seberapa nyata suatu penguji mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Nah, untuk validitas berhubungan dengan kenyataan atau actually, validitas juga berhubungan dengan tujuan dari pengukuran. Nah, untuk pengukuran ini dikatakan valid jika pengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Alat ukur yang tidak valid adalah yang memberikan hasil ukuran menyimpang dari tujuannya, dan penyimpangan yang pengukuran ini disebut dengan kesalahan, error atau varian. Selanjutnya ada reliabilitas atau reliability. Suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur. Menurut Sekaran 2003 halaman 2. Maka dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi atau actually dari pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari pengukur. Suatu pengukur dikatakan reliable, dapat diandalkan jika dapat dipercaya. Nah, supaya dapat dipercaya, maka hasil dari pengukuran harus akurat dan konsisten. Nah, bisa dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda. Kemudian selanjutnya ada validitas eksternal. Nah, validitas sendiri atau validity di sini menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, validitas dapat berupa validitas eksternal dan validitas internal. Nah, untuk validitas eksternal atau external validity di sini menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisasi ke semua objek. Nah, situasi dan waktu yang berbeda. Validitas eksternal ini banyak berhubungan dengan pemilihan sampel. Nah, sampel yang memenuhi validitas eksternal yang tinggi adalah sampel yang tidak bias, sehingga akan menghasilkan penelitian yang dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Nah, supaya mempunyai tingkat validitas yang tinggi, sampel penelitian harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua objek yang berbeda. Kedua, dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua situasi yang berbeda. Jika penelitian melibatkan banyak situasi yang berbeda, maka
dapat dikatakan bahwa penelitian ini dapat digeneralisasikan pada banyak situasi sehingga validitas eksternalnya tinggi. Nah, untuk yang ketiga, dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua yang berbeda. Jika penelitian hanya menggunakan data dengan waktu yang pendek, misalnya hanya setahun saja, maka hasilnya dipertanyakan apakah dapat digeneralisasikan ke semua tahun, terutama tahun-tahun mendatang. Nah, karena itu, supaya validitas eksternalnya tinggi sehingga dapat diterapkan pada waktu yang berbeda, penelitian sebaiknya menggunakan data seri waktu yang panjang. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mela. Saya Restu Mela Yustika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nafi. Nah, validitas internal. Validitas internal ini menunjukkan kemampuan dari instrumen riset mengukur apakah yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Validitas internal digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah riset itu sudah menggunakan konsep yang seharusnya atau belum. Nah, validitas internal ini dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu ada validitas isi, validitas yang berhubungan dengan kriteria, dan yang terakhir ada validitas konstruk. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi menunjukkan tingkat seberapa besar item di instrumen mewakili konsep yang diukur. Validitas isi memuat tes yang menguji isi yang relevan dengan tujuan yang akan diukur. Jika instrumen yang digunakan secara cukup mencakup topik yang sudah didefinisikan sebagai dimensi-dimensi dan elemen-elemen yang relevan menggambarkan konsepnya, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut mempunyai validitas isi yang baik. Yang kedua, ada validitas yang berhubungan dengan kriteria. Validitas ini digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan individu berdasarkan kriteria yang digunakan. Ada 2 macam validitas ini. Yang pertama ada validitas serentak dan yang kedua validitas prediktif. Perbedaannya itu terletak pada perspektif waktunya. Validitas serentak itu berhubungan dengan pengukuran dan mengklasifikasikan sekarang, sedangkan validitas prediktif itu berhubungan dengan kebenaran prediksi di masa depan. Yang ketiga ada validitas konstruk. Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Validitas konstruk dapat dinilai melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan. Yang terjadi jika skor yang diperoleh dari 2 instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi yang tinggi. Sedangkan validitas diskriminan terjadi jika 2 instrumen yang berbeda mengukur 2 buah konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi, menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. Dan yang terakhir di sini ada reliabilitas dan koefisien reliabilitas. Telah dibahas sebelumnya bahwa reliabilitas adalah tingkat seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil dan konsisten. Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas mengukur tingginya reliabilitas suatu alat ukur. Beberapa pendekatan digunakan untuk menghitung nilai koefisien reliabilitas. Dan di sini ada beberapa contoh pendekatan dari reliabilitas tersebut. Yang pertama ada tes ulang atau tes retest. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan 2 kali tes berurutan pada kelompok subjek yang sama dengan alat ukur atau instrumen yang sama. Dan yang kedua di sini ada bentuk paralel. Bentuk paralel ini disebut juga bentuk alternatif, dilakukan dengan melakukan 2 tes bersamaan paralel pada 2 kelompok subjek yang berbeda dengan alat ukur untuk instrumen yang sama. Dan lalu di sini yang terakhir ada separoh atau dipecah. Separoh ini atau dipecah dilakukan dengan melakukan sebuah tes pada suatu kelompok subjek dan membagi item di tes menjadi 2 separuhan. Pemecahan item ini menjadi 2 separuhan dapat dilakukan secara acak atau secara atas bawah atau secara ganjil genap.
skor dari separuh pertama dibandingkan dengan skor dari separuh kedua. Analisis korelasi juga digunakan untuk membandingkan dua kelompok skor tersebut. Koefisien korelasi ini menunjukkan koefisien konsistensi internal dari alat ukur. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan konsistensi internal item-item di alat ukur. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.